Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Kartika Aprilia Roza, NPM 2011080084, kelas BKPI 4E. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Konseling Multikultural yang diampu oleh Bapak Hardiansyah Masya MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konseling respectful atau 10 faktor yang menjadi pertimbangan seorang konselor dalam melakukan konseling multikultural. 10 faktor yang menjadi pertimbangan seorang konselor dalam melakukan konseling multikultural. 1. Religious atau spiritual identity. Religius merupakan nilai-nilai kerohanian yang tertinggi, yang sifatnya mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan masing-masing manusia. Yang kedua, economic class background atau latar belakang kelas ekonomi. Latar belakang sosial ekonomi orang tua meliputi pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan orang tua. Status sosial ekonomi orang tua merupakan faktor dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, sexual identity atau jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi ini. Yang keempat, psychological development atau perkembangan psikologis. Psikologis perkembangan adalah berbagai perubahan yang terjadi dalam individu, meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Perkembangan psikologi pada anak diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan pola yang baik, sehingga tujuan perkembangan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan tumpuan mengenai gagasan-gagasannya dapat diolah dan diterapkan dengan sebaik mungkin. Yang kelima, ethnic atau racial identity. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatannya. Karena setiap konseli memiliki etnis yang berbeda, maka seorang konselor harus mampu melihat dan memahami perbedaan setiap konseli. Yang keenam, chronological disposition atau disposisi kronologi. Kronologis perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami individu menuju kedewasaan, baik fisik maupun psikis, dan berlangsung secara terus-menerus selama siklus kehidupan berlangsung. Pada poin ini, seorang konselor harus memahami atau mengetahui perubahan dan permasalahan yang terjadi dalam diri konseli. Yang ketujuh, trauma and other threat to her personal well-being, atau trauma dan ancaman lain terhadap pribadi mereka. Trauma adalah kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang menimpa diri seseorang, seperti kecelakaan, pemerkosaan, bencana alam, dan kekerasan. Di sini seorang konselor dapat membantu klien yang mengalami trauma sehingga klien dapat memahami dirinya dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Yang kedelapan, family history atau sejarah keluarga. Riwayat keluarga adalah catatan informasi medis tentang individu dan keluarga biologis mereka. Sejarah keluarga merujuk pada mengidentifikasi dan belajar tentang leluhur keluarga. Yang kesembilan, unique physical karakteristik atau keunikan karakteristik psikis. Setiap individu memiliki karakter yang unik, maka dari itu klien akan menentukan sendiri nilai-nilai yang akan dipergunakannya. Memahami keunikan klien mengandung pengertian bahwa klien sebagai individu yang selalu berkembang akan membawa nilai-nilai sendiri sesuai dengan tugas perkembangannya. Yang ke-10, language and location of resident which may affect the helping process, atau bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses layanan. Bahasa dan lokasi tempat tinggal klien. Dalam hal ini, konselor harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua klien. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia, mengingat proses konseling yang dilakukan di berbagai wilayah yang mempunyai keanekaragaman bahasa. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.